Oke, kali ini saya akan mengomentari tugas dari kelompok 6 itu membuat judul website persediaan barang ya. Tadi sudah juga dipresentasikan sama kelompok 6, sudah cukup baik ya. Yang namanya persediaan barang itu harus ada barang yang nambah dan ada yang berkurang. Nah, nambah jika terjadi pembelian, berkurang jika terjadi penjualan. Nah, itu sudah saya lihat tadi ya. Walaupun ada beberapa yang perlu menjadi catatan untuk perbaikan. Terutama, nah lagi-lagi sama seperti kelompok yang lain, terutama mengenai rancangan. Karena rancangannya rata-rata tidak sama ya dengan implementasi atau dengan website yang sudah dibuat. Tetapi kelompok ini sudah cukup bagus. Ya, saya lihat paling kurangnya sedikit-sedikit saja. Oke, kita lihat dari desainnya dengan membuat data flow diagram. Oke, ada pemilik toko, ada supplier, ya, ada staf gudang, bagus. Karena di dalam persediaan atau stok itu, stok kalau kita lihat tadi ada di proses bisnisnya ada gambar gudang ya, sebagai tempat untuk menyetok atau melakukan persediaan barang. Oke. Pemilik toko itu akan menerima laporan oke, bagus. Data user juga oke, supplier informasi pemesanan barang. Nah, mestinya ada eh, kalau pembelian kan dari supplier ya, nambah barang. Nah, kalau penjualan kan berarti ngurangi barang. Nah, mestinya alangkah baiknya kalau nanti ada boleh juga ditambahkan extra entity konsumen di mana konsumen atau bagian penjualan deh boleh ya, bagian penjualan yang nantinya akan meminta stok atau meminta terjadinya permintaan barang ke gudang. Nah, sehingga nanti mengurangi stok yang ada di gudang. Seperti itu. Jadi kalau ada pasangannya supplier, nanti ada pasangannya yaitu bagian penjualan ya. Jadi supplier untuk menambah stok, bagian penjualan untuk mengurangi stok. Nah, idealnya seperti itu ya, kelompok 6. Oke, ada tabel barang, oke. Ada tabel order. Order ini berarti bisa pembelian, bisa penjualan ya. Ada staff boleh. Nah, pemilik toko ini masuk ke bayar dalam staff karena sama pasti ininya atributnya ya. Oke, ada supplier. Oke, bagus. Alangkah baiknya, nah lagi-lagi alangkah baiknya ada file atau data store untuk barang masuk dan untuk barang keluar. Barang masuk untuk menambah stok yang ada di data store barang, barang keluar untuk mengurangi stok yang ada di stok yang ada di data store barang. Nah, idealnya seperti itu ya. Alangkah baiknya jika seperti itu. Tapi kalau memang program sudah jalan, sudah bagus ya silakan saja. Oke, kita lihat IRD-nya. Oke, ada supplier, oke ada order, oke ada barang. Nah, ini tadi harus sama ya. Ini nanti digabung dengan staff. Nah, ini kan ya sama kan? ID profil, nama, email, telepon, dan alamat kan sama atributnya antara entitas staff dengan entitas pemilik toko. Pemilik toko kan cuma satu, nggak lebih dari satu. Berarti gabungan saja dengan staff. Tapi nanti dibuat atribut satu lagi, yaitu misalnya posisinya atau jabatannya. Yang satu misalnya pegawai pemesanan barang, yang satunya pegawai penjualan barang, dan satunya mungkin pegawai gudang, dan satunya lagi adalah pemilik toko. Nah, gitu ya, paham ya apa yang saya maksud ya. Oke, kita lihat relasinya. Barang berhubungan, oh, oke. Ini sudah lumayan bagus ya. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, kalau ini order, kalau kita lihat relasinya dengan supplier, berarti untuk nambah di sini. Nah, langkah baiknya nanti ada entitas baru, yaitu entitas untuk mengeluarkan barang atau barang keluar. Kayak gitu. Ya, saya rasa sudah cukup bagus. Presentasinya juga sudah lumayan bagus dari kelompok 6 ini. Ya, silakan ditambahin apa yang kurang sesuai dengan saran saya tadi untuk eh, membuat supaya websitenya lebih bagus lagi. Saya rasa cukup komentar dari saya.